Dari tema tentang Paskah itu kalian bisa belajar banyak hal. Tentu selama sebulan ini tidak semuanya kita akan bahas, tetapi ada poin-poin yang akan kita pelajari bersama. Nah, hari ini Candy mau ajarkan tentang penebusan. Sama-sama bilang penebusan. Yang kuat kiri kanan, penebusan. Coba pegang kiri kanan, jangan tidur ya. Jangan ngantuk ya. Jangan main HP ya. Nah, diingetin dia kiri kanan, jangan main HP ya. Fokus ke depan bilang gitu. Yang kuat, fokus ke depan. Oh, nggak mau fokus. Fokus ke depan bilang gitu. Goyang temannya, goyang. Nah, oke teman-teman. Nah, hari ini Kenny mau mengajar kita tentang penebusan. Candy akan berusaha merangkum secara singkat karena ini pelajaran tentang pelajaran dasar juga di di setiap gereja tentang penebusan, terlebih khusus di gereja kita. Kalian tahu enggak kita ini gereja apa? Hah? GPDI. Bilang sekali GPDI tetap GPDI. Kalau dulu Candy diajar sekali Pantai Kosta tetap Pantai Kosta. Coba ikut sama-sama. Sekali Pantai Kosta tetap Pantai Kosta. Nah ya, jangan yang lain. Oke, kayaknya nggak bahas itu ya. Nah, apa sih arti penebusan itu sendiri? Ya, apa arti penebusan? Penebusan itu gini, penebusan itu adalah proses di mana kita, ini dalam pengertian, bukan pengertian KBBI ya, bukan ya. Kayak ini bahas tentang pengertian Alkitab. Apa sih arti penebusan dalam Alkitab itu? Penebusan dalam Alkitab artinya di mana proses kita mengalami pengampunan. Jadi penebusan itu adalah proses, sekali lagi ingat baik-baik, penebusan dalam pengertian Alkitab adalah merupakan proses di mana kita ini mengalami yang namanya pengampunan. Penebusan dalam Alkitab artinya adalah proses di mana kita mengalami namanya pengudusan. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dibebaskan. Itu arti penebusan dalam Alkitab. Ya, Kenny nggak bahas penebusan tentang KBBI enggak. Tapi Kenny bahas tentang apa arti penebusan dalam Alkitab. Penebusan itu adalah proses di mana kita mengalami pengampunan, kita diampuni. Waktu kita ditebus itu berarti kita sedang mengalami pengampunan. Kita diampuni. Kenny mau tanya di sini siapa di sini enggak pernah berdosa? Ada? Enggak pernah berdosa ada? Semua kita berdosa. Penebusan itu artinya di mana kita, proses di mana kita mengalami namanya pengudusan, kita dikuduskan, kita dibebaskan dari belenggu yang mengikat kehidupan kita. Kita dibebaskan dari segala belenggu dosa yang membawa kita kepada kematian atau dikatakan maut. Singkat ceritanya neraka. Siapa di sini pengen neraka? Nah, enggak ada kan? Tidak ada yang mau ke neraka. Tidak ada yang mau mengalaminya kematian kekal. Orang masuk neraka itu namanya mengalami kematian kekal. Selama-lamanya dia akan disiksa. Nah teman-teman, kita akan masuk dalam poin-poinnya. Secara singkat kini ingin bahas masalah ini. Kenapa kita perlu mengalami penebusan? Kenapa manusia perlu mengalami penebusan? Catat, kalian bisa catat ya. Kalian bisa catat, perhatikan baik-baik. Kenapa kita atau manusia perlu mengalami penebusan? Yang pertama adalah karena manusia telah jatuh dalam dosa. Coba sama-sama bilang, manusia, yang kuat, manusia telah jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat Alkitab, firman Tuhan bilang apa? Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat apa? Dosa dan telah kehilangan kemuliaan apa? Allah. Pada dasarnya manusia telah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu tadi Kenny bilang, kenapa kita manusia perlu ditebus? Masih ingat apa arti penebusan tadi dalam Alkitab? Proses di mana kita mengalami apa namanya? Kita diampuni, kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita dikuduskan.
Nah, kita perlu mengalami penebusan karena pada dasarnya manusia telah jatuh dalam dosa, manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Tuhan. Dosa memisahkan manusia ini dari Allah yang kudus. Jadi dosa itu membuat sebuah jarak antara kita dengan Allah. Dosa mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita semakin undur dari Tuhan. Dosa akan membuat kita semakin meninggalkan Tuhan dan mengakibatkan apa? Kematian. Kematian yang kini maksud ini bukan kematian kita dikubur di tanah, bukan. Kematian yang kini maksud ini kematian kekal. Apa kematian kekal? Masuk dalam api neraka. Jadi waktu kita hidup di dalam dosa, kita akan mengalami kematian kekal. Ujung ketika kita meninggal, kita mati, kita akan mengalami namanya api neraka. Kalau kita tidak mengalami namanya penebusan. Makanya Kenny bilang tadi, kenapa sih kita perlu ditebus? Karena kita telah jatuh dalam dosa. Nah, kalian tahu kisah tentang Adam dan Hawa? Pernah dengar cerita Adam dan Hawa kan ya? Di Sunday Gang diceritain, di sekolah minggu udah bolak-balik diceritain. Udah tiap tahun mungkin kalian dengar tentang Adam dan Hawa. Ketika manusia ini, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Hawa ini digoda oleh iblis. Waktu Hawa digoda oleh iblis, mulai terbujuk dengan godaan iblis. Kemudian dia mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan. Singkat ceritanya, dia makan, dia kasih ke suaminya juga kepada Adam. Akhirnya mereka berdua jatuh dalam dosa. Dan waktu mereka jatuh dalam dosa, firman Tuhan mengatakan kemuliaan Tuhan hilang dari kehidupan manusia. Dosa membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Ya, sebab itu waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu bingung. Mereka harus ngapain? Waktu mereka sadar mereka telah berbuat dosa, mereka bingung harus mengapain. Aduh gimana nih? Mereka ketakutan, benar gak? Ceritanya firman Tuhan bilang gitu kan. Mereka ketakutan, mereka bingung gak tahu harus berbuat apa. Waktu Tuhan datang mereka bersembunyi. Mereka ketakutan, dosa membuat kita hidup dalam ketakutan. Makanya penting untuk kita mengalami penebusan. Kita manusia perlu ditebus. Kenapa perlu ditebus? Poin yang pertama apa tadi? Karena kita manusia telah jatuh dalam apa? Dosa. Jadi kita ditebus karena kita telah jatuh dalam dosa. Nah, sebab itu waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa memulihkan keadaan mereka seperti semula dan Tuhan datang untuk menolong mereka. Makanya Tuhan datang untuk menolong Adam dan Hawa pada saat itu. Waktu manusia telah jatuh dalam dosa, apa yang Allah lakukan? Allah menyembelih korban atau anak domba. Kemudian kulitnya itu dipakaikan kepada manusia. Dan korban itu dibakar. Dan manusia, itu Adam dan Hawa, mengalami namanya pengampunan dosa. Pada saat itu. Nah, teman-teman diberkati Tuhan, kalau kita belajar, kini ingin kita ajar lagi, dalam perjanjian lama, tahu nggak perjanjian lama itu dari kitab apa sampai kitab apa? Hah? Kejadian sampai Maliaki. Nah, dalam perjanjian lama, kalau kalian belajar, dalam perjanjian lama setiap orang yang telah berbuat dosa harus mengalami penebusan dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan binatang. Waktu di perjanjian lama, setiap orang yang telah berbuat dosa, mereka harus mengalami penebusan. Dengan apa? Mereka harus datang kepada imam, kemudian waktu mereka datang kepada imam, mereka datang tidak dengan tangan kosong, mereka harus membawa korban binatang. Mereka harus membawa lembu atau kambing domba, mereka serahkan kepada imam, kemudian imam harus mempersembahkan binatang itu kepada Tuhan sebagai tanda penebusan dosa setiap mereka yang telah berdosa. Jadi bayangkan kalian kalau kayak digambarkan gini. Setiap waktu, contohnya kayak berdosa.
Waktu Candy berdosa, Candy itu nggak bisa langsung Tuhan ampuni, nggak bisa. Waktu perjanjian lama, waktu zaman dulu, waktu manusia jatuh dalam dosa, yang mereka lakukan, Candy harus bawa binatang nih. Kemudian contohnya ada Kak Matthew itu jadi imamnya pada saat itu. Candy serahkan binatangnya itu, ya dikatakan binatang yang tidak bercelah. Tidak ada cacatnya. Candy serahkan binatangnya itu, kemudian Kak Matthew mulai persembahkan, dipotong-potong, dibakar, dikorbankan kepada Tuhan. Baru dosa Candy dihapus, Candy mengalami pengampunan. Itu yang dikerjakan waktu perjanjian lama. Makanya kalau kita lihat nih, buka ayatnya Imamat 5 ayat 15. Imamat 5 ayat 15 bilang begini. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Jadi ini katakan tadi, waktu zaman dulu perjanjian lama, orang yang berbuat dosa mereka harus datang bawa binatang, mereka persembahkan binatang itu jadi korban penebus salah. Kalian bisa bayangkan kalau sekarang itu kalian lakukan. Setiap hari kalian berdosa. Setiap hari kalian bawa binatang ke sini. Ya kan? Itu zaman dulu seperti itu. Setiap hari kita berdosa, setiap hari kita bawa binatang. Sekarang domba, kambing berapa sih harganya? 1 ekor? Berapa kamu itu? 3 juta. Wih. 1 minggu berapa? 21? Berapa? 7 kali 3? 21 ya? Berapa? Hah? 21 ya? Bayangkan puluhan juta habis. 1 bulan itu berapa puluh juta habis kalian. Bawa kambing, beli kambing. Gak punya kambing, beli lagi kambing. Itu zaman dulu. Nah itu zaman dulu. Dan kalau mereka nggak lakukan itu, mereka nggak mengalami penebusan. Mereka nggak akan ditebus. Mereka akan hidup dalam dosa terus. Nah sebab itu gini. Bedanya waktu ketika kita masuk dalam perjanjian baru, beda lagi konsepnya. Kalau zaman dulu itu mereka harus memberikan korban kambing. Dalam perjanjian baru, penebusan tidak lagi menggunakan binatang. Perjanjian baru itu dari kisah apa? Kitab Matius sampai Wahyu sampai sekarang ini, ya itu termasuk perjanjian baru. Kita masuk dalam kategori perjanjian baru. Kita ini masih perjanjian baru, zaman anugerah, ya. Dalam perjanjian baru penebusan tidak lagi menggunakan binatang. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus sendiri menjadi korban untuk menebus setiap umat manusia yang percaya. Perhatikan kata-kata Candy, menebus setiap umat manusia yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum kita lanjut, coba putar video ini. Ya. Suaranya. Kalian pernah nonton pasti ini.
Oke, nah teman-teman, kini ingin kita lihat kembali bagaimana Tuhan menggantikan kita yang seharusnya kita mati dalam dosa, tapi Tuhan ganti dengan cara dia menebus kita lewat dirinya. Jadi bukan korban binatang lagi seperti zaman dulu. Firman Tuhan mengatakan Yesus sendiri yang datang sebagai penebus kita. Dia menebus segala dosa dan segala kesalahan kita. Nah, tadi Kenny bilang begini, dalam perjanjian baru bukan binatang lagi tapi Yesus sendiri yang menjadi korban menebus setiap manusia yang percaya, ya, garis bawahi, yang percaya dan menerima dia sebagai juru selamat. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Jelas sekali tidak ada keselamatan bagi mereka. Karena syaratnya itu, kalau engkau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan mengalami penebusan. Benar Tuhan bilang kan, semua orang di muka bumi ini ditebus Tuhan. Tapi syaratnya kamu harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau kamu tidak percaya dan tidak menerima Yesus, kamu tidak mengalami keselamatan. Ya, ingat baik-baik. Kalian harus ingat baik-baik. Sekarang banyak orang yang tinggalkan Tuhan Yesus. Artis-artis besar, kalau kalian tahu artis yang terkenal itu mulai tinggalin Yesus, masuk ke Muslim, ke gereja bawang, gereja bawang ya, masjid. Itu anak-anak Tuhan, orang Kristen, artis-artis yang terkenal, mereka sekarang tinggalkan Tuhan. Ingat baik-baik, ini bilang firman Tuhan jelas mengatakan, ketika kita tinggalkan Yesus, artinya kita keluar, kita menolak Tuhan Yesus. Kita menolak penebusan itu sendiri. Dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Coba bilang kiri kanan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Nah, Yohanes 14 ayat 6 bilang begini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Itu syaratnya untuk kita bisa menerima penebusan, ya, kita menerima keselamatan, kita harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman Tuhan bilang mengatakan, dialah jalan kehidupan itu sendiri. Di luar Tuhan tidak ada namanya keselamatan. Di luar Tuhan Yesus. Ya, Kendi mau kasih ilustrasi tapi panjang, waktunya singkat. Yang kedua aja ya, lanjut yang kedua. Kenapa kita perlu mengalami penebusan? Yang kedua, kita perlu mengalami penebusan. Manusia perlu mengalami penebusan karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 6 ayat 23. Bagian A. Roma 6 ayat 23 bagian A dikatakan begini, bagian A-nya aja. Upah dosa ialah apa? Maut. Upah dosa ialah maut atau kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Waktu kita meninggal, kita mati. Bukan surga yang kita akan masuki, tapi neraka. Itu kematian kekal. Kita perlu ditebus karena dosa akan membawa kita kepada kematian kekal. Dan karena Tuhan mengasihi kita, dia menebus kita, dia rela mengorbankan dirinya. Yesus harus mengalami namanya penderitaan untuk menebus kita. Dan di dalam Yesus ada keselamatan. Kita tidak lagi mengalami namanya kematian kekal, tapi yang kita alami adalah kehidupan kekal. Surga yang tinggal kekal. Yang berikutnya, yang ketiga. Kenapa kita perlu mengalami penebusan? Kita perlu mengalami penebusan supaya kita dapat menerima dan mengalami kehidupan kekal itu sendiri. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Percayankah engkau akan hal ini? Nah, coba tanya sama kiri kananmu, kamu percaya nggak? Hah? Percaya nggak? Jawab dong, percaya gitu. Nah, kita harus percaya bahwa Yesus memberikan keselamatan. Dia menebus kita untuk memberikan keselamatan. Sekali lagi dia bilang, di luar Yesus tidak ada yang namanya keselamatan. Tanamkan baik-baik. Orang mau bilang apa tentang kalian, tentang ngapain percaya Yesus, bla bla bla. Bilang di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Tadi kita nyanyi lagu kan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah teman-teman, artinya begini, ayat ini artinya begini. Waktu kita mati, waktu kita meninggal, kita itu tidak mati seterusnya atau kita tidak akan mengalami namanya kematian yang kekal. Kita akan mengalami kehidupan kekal, itu surga. Waktu kita menerima penebusan. Jadi penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus, dan lewat kebangkitannya memberikan kehidupan yang kekal buat kita. Siapa di sini pengen hidup kekal untuk selama-lamanya? Men, kita pengen hidup kekal. Sekali lagi coba kayaknya tanya. Biasa ada yang tiba-tiba yang pengen masuk neraka siapa? Pengen masuk neraka kamu? Enggak kan? Kenapa angkat tangan? Nggak ada yang mau masuk neraka. Pentingnya penebusan. Kalian harus ngerti akan hal ini. Kalian mencoba menyederhanakan hal ini supaya kalian ngerti dulu. Kenapa penebusan itu penting? Kenapa Tuhan Yesus menebus kita? Itu penting. Jadi kalian ketika orang ngomong, ngapain sih masuk Kristen bla 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 bla. Apa agamamu gini bla bla bla. Jangan pedulikan. Bilang sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Nah teman-teman, dalam hal ini kita juga perlu mengerti bahwa dalam penebusan kita akan mengalami namanya pemulihan. Yang percaya katakan amin. Di dalam penebusan kita akan mengalami pemulihan. Pemulihan apa? Kita akan dipulihkan tentang hubungan kita dipulihkan. Waktu Tuhan menebus kita di atas kayu salib itu, kita mengalami pemulihan. Pemulihan hubungan. Ya mungkin hubungan antara kamu dan orang tuamu lagi tidak baik. Tapi waktu kamu percaya bahwa Yesus telah menebus hidupmu, di dalamnya ada pemulihan. Yang Tuhan minta, kamu percaya enggak? Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan, pemulihan hubunganmu, pemulihan kesehatanmu, pemulihan apalagi setiap keterikatanmu, engkau mengalami keterikatan mungkin hari-hari ini, ada hal-hal yang mengikat kehidupanmu, ada dosa yang mengikat kehidupanmu, pemulihan dari setiap masalah yang engkau alami. Lewat penebusan yang Yesus lakukan dan lewat darahnya yang tercurah buat kita, kita mengalami pemulihan. Kalian bayangkan waktu Candy sebenarnya gini, Candy itu bukan sedih ngelihat ketika Tuhan Yesus dicambuk, bukan. Tapi Candy bersyukur. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Karena kalau Tuhan tidak mati, tidak menebus kita, kita mati dalam dosa. Ya kan? Kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia mengasihi kita. Dia memulihkan kita. Lewat penebusannya itu, dia memulihkan setiap keadaan. Jadi gak ngerti, kalian lagi ngalami apa yang saat ini? Lagi masalah apa yang kalian alami? Lagi pergumulan apa yang kalian alami? Pemulihan apa yang kalian perlukan dalam diri kalian? Percayalah. Waktu kalian percaya akan penebusan yang Yesus lakukan buat hidupmu di atas kayu salib. Darahnya tercurah buat hidupmu. Dia rela mengorbankan dirinya buat hidup kita. Engkau akan mengalami pemulihan itu. Amin. Nah pagi hari ini Kenny tidak panjangkan firman Tuhan. Kenny mengundang pemain musik. Ya. Yang terakhir. Pertanyaannya adalah, terus setelah kita sudah mengerti artinya penebusan, setelah kita mengalami penebusan, apa yang harus kita lakukan? Ya.
Waktu kita sudah mengalami penebusan, penebusan itu kita terima dalam kehidupan kita. Kita percaya Yesus Kristus yang menebus kita percaya Dia dan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Apa yang harus kita lakukan? Waktu kita sudah mengalami penebusan, maka ceritakanlah apa yang kalian alami kepada orang lain. Ceritakanlah apa yang kalian alami kepada orang lain. Waktu kita mengalami penebusan dan kita dipulihkan, bagikan, saksikan, ceritakan kepada orang lain. Apa yang kalian alami dalam kehidupan kalian tentang Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kalian. Makanya tema kita di tahun ini apa namanya? Ada tahu tema tahun ini apa? Outreach. Waktu kita mengalami penebusan, kita sudah mengalami penebusan itu, ceritakan, bagikan. Yesus sudah menolong saya. Yesus sudah menyembuhkan saya. Yesus sudah memulihkan saya. Bagikan itu. Maka orang lain pun akan mengalami penebusan daripada Tuhan. Dan karena kasih Tuhan, maka Dia menebus kita. Amin. Oke. Ini firman Tuhan yang kita bagikan buat kita semua.